Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam perbincangan masalah hukum keluarga. Spesifikasinya adalah tentang masalah menjatuhkan talak 3 sekaligus. Sebagaimana kita ketahui, saudara, bahwa di dalam masyarakat kita banyak ditemui seorang suami menjatuhkan talak 3 sekaligus terhadap istrinya tanpa melalui prosedur hukum. Tetapi begitu dia menginginkan menjatuhkan talak kepada istrinya, maka dia langsung menjatuhkan talak 3. Nah, permasalahannya, bagaimana kedudukan talak 3 sekaligus ini di dalam hukum nasional kita maupun di dalam syariat Islam. Kita kembali kepada satu aturan hukum tentang talak di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Allah berfirman bahwa talak itu hanya 2 kali saja yang dapat dirujuk. Oleh sebab itu, apabila telah jatuh talak 2, maka suami istri boleh kembali lagi secara baik atau diceraikan juga secara baik-baik pula. Ini ketentuan ayat. Ayat ini mengatur bahwa menjatuhkan talak itu harus 1 demi 1. Jatuh talak 1, kemudian rujuk. Bertengkar lagi, jatuh lagi talak kedua, rujuk. Kemudian bertengkar lagi, jatuh talak 3. Namanya talak bain dengan berbagai akibat hukumnya. Jadi Islam mengajarkan talak itu 1 demi 1. Talak 1 kalau tidak dapat dipertahankan, kemudian rujuk tidak dapat dipertahankan, lalu cerai lagi, ini hanya batasnya sampai 2 kali. Tetapi sampai kepada talak ketiga, ini tidak lagi istilah rujuk, tetapi dia menjadi talak bain. Talak bain itu si suami harus nikah lagi dengan orang lain, si perempuan nikah lagi dengan orang lain, kemudian mereka bercerai dari pasangan masing-masing, lalu ingin menikah kembali dengan suatu perkawinan yang baru. Ini nanti ketentuannya diatur di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 230. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau sudah jatuh talak 3, maka tidak ada hak rujuk. Tetapi pasangan itu harus nikah dulu dengan pasangan yang lain secara normal, bukan Cina buta. Kemudian cerainya pun secara normal, logis, punya alasan-alasan. Barulah setelah habis masa iddah istri, mereka bisa nikah lagi dengan satu perkawinan yang baru. Saudara, talak 3 sekaligus ini dalam kajian fikih
kita kenal ada dua macam talak. Yang pertama adalah talak sunni, yaitu talak yang sesuai dengan ketentuan nas Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Talak sunni ini sebagaimana contoh adalah menjatuhkan talak satu demi satu. Ini talak sunni, sebagaimana ketentuan ayat tadi. Orang yang melakukan talak, menjatuhkan satu kali talak kemudian rujuk karena tidak rukun dalam rumah tangga, jatuh lagi talak. Ini namanya talak sunni, talak yang sesuai dengan syariat Islam, yang pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Contoh yang kedua adalah menjatuhkan talak terhadap istri, di mana istri dalam keadaan suci, tidak haid. Ini pun tuntunan daripada Allah dan Rasulnya bahwa menjatuhkan talak itu dihindari ketika istri dalam keadaan haid. Yang kedua adalah talak bid'i. Talak bid'i yaitu tata cara talak yang menyimpangi ketentuan nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Namanya saja talak bid'i. Termasuk di dalamnya adalah talak 3 sekaligus. Ini banyak sekali dilakukan di kampung-kampung. Talak 3 sekaligus tanpa memperhitungkan hak-hak daripada istri akibat menjatuhkan talak itu. Yang kedua adalah talak dalam keadaan wanita atau istri hamil. Talak semacam ini haram hukumnya, tidak boleh dilakukan. Karena talak 3 sekaligus itu di samping tidak memperhitungkan hak-hak daripada istri tentang akibat daripada talak, juga memberikan satu kemelaratan kepada istri, tidak memperhitungkan hak itu memberi kemelaratan kepada istri. Di dalam hukum di Indonesia dituangkan di dalam hukum perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur masalah perkawinan, masalah perceraian, seperti umpamanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75, kemudian kompilasi hukum Islam. Di situ disebutkan bahwa nanti boleh kita lihat di dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Di situ diatur bahwa dalam pasal 1-nya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami istri itu. Saya ulang. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami istri tersebut. Ayat 2-nya, untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat diharapkan hidup rukun di dalam rumah tangga. Harus ada alasan. Dari ketentuan pasal ini, saudara, ada 3 hukum yang dapat kita petik. Yang pertama adalah setiap perceraian yang diakui oleh negara adalah perceraian
yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Dengan demikian perceraian yang dilakukan di luar pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak ada kekuatan hukumnya. Talak 3 yang dilakukan sekaligus di kampung, di desa, itu tidak punya kekuatan hukum. Artinya dia tidak pernah ada, tidak pernah terjadi. Sehingga antara kewajiban-kewajiban dan hak dari suami istri itu masih tetap berlaku. Yang kedua, sudah diupayakan damai oleh pengadilan. Ada lembaga mediasi, didamaikan dahulu, selain daripada telah didamaikan di kampung, oleh keluarga, oleh pejabat kampung, juga di pengadilan pada saat persidangan. Sebelum dilakukan persidangan, dilakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan dan damai. Ini harus dilakukan. Yang ketiga adalah setiap perceraian yang diajukan ke pengadilan itu harus dilandasi dengan alasan-alasan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Majelis akan melihat, akan menilai apakah alasan-alasan itu yang dilakukan di pengadilan sebagai landasan untuk bisa cerai sudah memenuhi bukti-bukti, terbukti atau tidak. Jadi tidak semaunya suami menjatuhkan talak terhadap istrinya, tetapi ia harus punya alasan-alasan yang alasan itu terbukti di persidangan. Apabila alasan-alasan diajukan, walaupun telah sesuai dengan ketentuan hukum, apabila tidak terbukti di persidangan, maka permohonan cerai talaknya itu ditolak karena tidak terbukti. Ini saudara kehati-hatian daripada pemerintah di dalam menjaga, melindungi warganya, masyarakatnya untuk taat hukum, yang tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan suami istri dan keluarga. Sebab pemerintah tahu bahwa keluarga ini merupakan unit terkecil dari suatu negara. Apabila hancur keluarga-keluarga, maka gagallah negara dalam menciptakan suatu kedamaian di dalam berbangsa dan bernegara. Saudara, bagaimana andai kata seorang suami maju ke pengadilan, mendaftarkan perkara di pengadilan, kemudian memohon di dalam gugatannya itu kepada majelis untuk dijatuhkan, untuk melegitimasi atau mensahkan perceraian yang telah dia lakukan di kampung dengan talak 3. Apakah hakim boleh menerima, mengisbatkan talak 3 yang telah dilakukannya di kampung? Hakim tidak ada kewenangan untuk itu. Di dalam tugas pokok hakim tidak ada lembaga isbat talak. Tidak ada. Oleh sebab itu, apabila di dalam posita gugatan dan petitum gugatan ada seorang suami memohonkan supaya talak 3 yang telah dilakukannya di kampung diisbatkan, dikukuhkan di pengadilan, ini jelas-jelas pengadilan akan menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu, karena pengadilan hanya memeriksa mengadili perkara-perkara sengketa rumah tangga yang diajukan itu belum menjatuhkan talak, tetapi dia mengajukan permohonan talak
dengan alasan-alasan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi saudara sekalian, sebenarnya praktek talak 3 sekaligus di kampung itu bukan syar'i, tidak memenuhi syariat itu. Juga menentang hukum yang berlaku. Sebab dalam hukum yang berlaku, sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwa perceraian itu hanya boleh dilakukan di depan sidang pengadilan. Itu pun dengan alasan-alasan yang cukup. Apabila tidak cukup alasan, pengadilan tidak akan memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Jadi himbauan daripada kita semua, kami kepada kita semua, marilah sama-sama kita patuhi hukum yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan kita semua. Talak 3 sekaligus itu tidak disyariatkan dan juga bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, kita sosialisasikan bahwa talak 3 sekaligus itu tidak boleh dilaksanakan. Justru ulama mengatakan bahwa ini adalah haram hukumnya. Demikian saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.